Bahas One Piece chapter 1079, Buntung Junior kalah. Sebelumnya aku mohon maaf banget, 2 minggu kemarin itu aku sama sekali nggak update. Bahkan chapter 1078 pun harus aku skip, karena yang pasti ada kerjaan di sekolah, tambah job MC, dan minggu kemarin anakku sudah lahir guys. Istriku melahirkan putra pertama kami. Dan ya persiapan sebelum, pas, dan sesudah melahirkan bener-bener nguras waktu dan tenaga banget, yang membuat jadwal kontenku kacau balau. Dan ini pun aku bener-bener nyempet-nyempetin waktu karena ini chapter yang gila banget. Ditambah aku masih belum yakin apakah aku bisa serutin sebelumnya. Terus yang penasaran sama anakku silahkan cek Instagramku aja deh. Ayo kita mulai ke pembahasannya. Chapter ini tuh bener-bener waduh, udah seenaknya banget asli. Di chapter 1078 kemarin, informasi yang paling bombastis itu adalah ternyata pengkhianatnya itu adalah York. Dia menjual teman-temannya sendiri kepada Gorosei dengan informasi bahwa Vegapunk itu sedang melakukan penelitian tentang Void Century karena York ingin menjadi Tenryubito. Lah aneh ya. Dan cerita berlanjut ke chapter ini, yang mana cover dari chapter ini tuh merupakan permintaan dari seorang pembaca dengan judul Luffy menyirami seekor singa yang dia kira sebagai bunga matahari. Anjir konyol. Dan judul dari chapter ini adalah Bajak Laut Rambut Merah dan Kru Yonko. Cerita dibuka dengan flashback beberapa waktu sebelumnya di mana York memberikan perintah pada para Seraphim dengan berita palsu. Dia berkata bahwa pemerintah dunia ini mengincar Stella dan sepertinya York juga diincarnya. Untuk mengantisipasi hal itu, para Seraphim harus membunuh semua orang yang ada di Frontier Dome kecuali Stella, para Sandra di bawah tanah, dan York. Perintah ini langsung dimengerti oleh para Seraphim. Tapi York sadar bahwa amukan Seraphim ini nantinya akan menimbulkan pertanyaan siapa yang memerintah para Seraphim. Dan ternyata York itu sadar jika dia harus bertarung melawan yang lain, dia pasti akan kalah. Jadi dia meminta Snake untuk membuat York menjadi batu di depan banyak orang dan mengembalikannya seperti semula saat tidak ada yang melihat. Lalu York menutup perintahnya dengan satu lagi, ada tempat dari lab ini yang tidak boleh kalian hancurkan. Tempat itu adalah, dan kita digantungin lagi dong sama Oda, ini tempat apa anjir? Apakah ini tempatnya Nikyu Room yang dimana ada Bonnie dan telapak tangannya Kuma, atau ada ruangan lain yang belum kita ketahui, atau mungkin ruang bawah tanah tempat para Sandra itu ada? Entahlah. Kita langsung dibawa melihat Snake yang terbang yang sedang berburu mangsanya. Lalu kita dibawa bergeser sedikit melihat Egghead yang sedang dilanda kepanikan. Sentomaru di sini hanya bisa diam saja setelah memerintahkan semua penduduk untuk evakuasi, meninggalkan pulau Egghead. Dan dari kejauhan di lautan Egghead muncul kapal bajak laut Kurohige. Anjir guys, ini ngapain kapal Kurohige sampai ke Egghead? Dan belum dijelasin, kita udah dibawa ke Elbaf lagi guys, dimana Kid dan krunya sedang menghadapi 3 bajak laut yang beraliansi dengan Shanks. Ada Kapten Bajak Laut Paddle, Pedetto Gerutini yang wajahnya ini kayak katak. Lalu ada kepala dari Bajak Laut Social Club, Grave Tooth Fugar, yang gigi palsunya entah kenapa ini lepas ya. Dan putri bajak laut dari Purchusi, aku nggak tahu cara bacanya, Peniki Pururu, yang entah kenapa bentuknya ini menurutku mirip dengan suku Tontata. Mereka bertiga berusaha menghadang Kid agar dia tidak bisa bertemu dengan Shanks. Kid merasa jengkel. Apa-apaan ini? Badut ini aliansinya si rambut merah. Ini masih di New World kan? Killer menjawab, ada beberapa nama besar di antara mereka. Jangan sampai lemah. Kid langsung tambah marah. Aku tidak akan menahan diri tahu. Terus di Pulau Elbaf, Shanks tiba-tiba memerintahkan para aliansinya ini untuk mundur. Di bibir pantai, kapal Shanks Red Force ini sudah siap berlayar. Dan di sini juga ada Dory dan Brogy. Terus ada yang berkata, Anda bilang apa ketua? Kami tidak akan membiarkannya bertemu denganmu. Tapi Shanks dengan santainya, aku hargai usahamu itu. Tapi aku ingin semua kapal untuk mundur. Para aliansi yang lainnya pun mungkin sedikit agak kecewa ya melihat Shanks ingin segera pergi. Padahal mereka itu sudah lama sekali tidak berjumpa. Shanks selalu menjawab, aku niatnya ingin berlabuh sebentar saja, tapi karena keasikan di sini malah jadi kelamaan. Dan si anak baru itu sekarang muncul. Aku jadi harus berurusan dengannya. Pinggirkan kapal-kapal itu dan berikan jalan agar aku bisa lewat. Lalu ada yang bercanda nih, alasan kenapa Anda harus turun tangan karena yang sedang menghadang itu terkena lemah kan? Dahahaha, kau seharusnya jangan bilang begitu. Terus ada nenek-nenek yang menyangga nih, hei, beberapa dari kita ini tidak akan bisa hidup selama ini tanpa perlindungan nama kapten tahu. Shanks malah bercanda, kau harusnya lebih khawatir dengan umurmu nenek. Hohoho, berani juga kok ya kapten. Anjir, ini aliansi kayaknya asik banget vibesnya ya. Shanks yang sudah ada di atas kapal langsung disambut dengan Lakiru. Jangan khawatir kapten, kita bisa mengatasi ini. Shanks bukannya sombong malah tambah waspada.
Kau tidak boleh meremehkan perkembangan anak baru itu. Kepalanya dihargai 3 miliar loh. Selain itu, memangnya dia sudah sembuh dari perang Wano? Yasop menjawab, dia terlihat sehat-sehat saja dan siap berperang. Baiklah kalau begitu. Terus, apa ada kabar dari Kurohige? Dijawablah oleh Hongo. Tidak ada. Kabar terakhir katanya dia meninggalkan Pulau Hachinosu. Shanks berkata, aku yakin dia akan muncul di Wano. Ya nggak sepenuhnya salah sih ya, cuman dia ketemu dengan Lau. Lebih tepatnya menghadang Lau yang keluar dari Wano. Hongo lalu menambahi, tapi kita punya informasi dari Kapten Kid. Dan dia menyerahkan rangkuman informasinya kepada Shanks. Shanks lalu membacanya. Jadi dia dari South Blue ya? Dia benar-benar sudah melakukan banyak kekacauan untuk sampai di sini. Kita lalu dibawa ke kapalnya Kid. Kid sudah mulai panas. Ada berapa kapal di depan sana? Killer menjawab, 9. Dan ada beberapa wajah yang aku kenali dari poster bounty mereka. Kid yang sudah tidak sabar langsung menggunakan kekuatannya. Aku tidak peduli dengan siapa lawan kita. Aku akan menembak mereka semua jatuh ke lautan dalam 10 detik. Makan ini, dempang! Kid langsung mengeluarkan dempangnya yang membuat kapal di depannya ini seperti tertarik medan magnet dari dempang. Shanks langsung memasang wajah serius. Gawat, buat semua kapal berlayar ke samping. Dory, Brogy, bersiaplah di posisi kalian. Orang itu berniat mengeluarkan serangan yang besar. Beg hanya tertawa. Haha, sepertinya kau sudah melihat masa depan ya. Ternyata Shanks bisa menggunakan Kenbunsoku Haki guys. Sampai di level dia bisa melihat sedikit kejadian di masa depan. Dan yang menurutku itu hal yang wajar ya buat seorang Yonko sekelas Shanks. Shanks melihat bahwa tembakan Kid ini akan menghancurkan kapal aliansinya dan membuat para anak buahnya ini tewas. Dan tanpa buang-buang waktu, Shanks langsung melompat sendiri ke arah Kid. Kid terkejut dengan kedatangan Shanks yang tiba-tiba ini. Tanpa basa-basi, Shanks langsung menggunakan Divine Departure, sebuah tebasan kuat dengan petir hitam Haoshoku. Serangan ini membuat kru Kid pingsan dan Kid pun kena telak, bahkan sampai menghancurkan dempangnya. Ledakan besar lalu terjadi di kapalnya Kid. Kid dan krunya terpental karena serangan ini. Shanks pun lalu mendekati Kid yang tergeletak. Killer yang mencoba menolong Kid pun ternyata juga sama terluka parahnya. Bahkan Kid sampai tidak sadarkan diri. Para kru bajak laut Kid langsung memohon ampun dan berjanji akan mundur asalkan Kid tidak dibunuh. Mereka pun menyerahkan salinan Lord Poneglyph kepada Shanks daripada Kid harus mati. Shanks pun lalu dipanggil anak buahnya untuk kembali. Dan saat dia kembali, ternyata dari arah Pulau Elbaf, Dory dan Brogy sudah mengambil ancang-ancang. Dory dan Brogy pun tertawa. Gia. Hei bocah kecil, jika kau ingin menembakkan meriam ke rumah seseorang, kau harus siap dengan tembakan balasannya. Mereka berdua langsung melakukan serangan kombinasi Hakoku yang membuat kapal bajak laut Kid atau Victoria Pang hancur menjadi 2. Bagi yang lupa, jurus ini merupakan jurus yang sama saat mereka membantu Luffy dan yang lainnya pergi dari Little Garden dan mengalahkan monster ikan mas raksasa. Terus yang lebih mengejutkan lagi adalah narasi dari panel ini. Pada hari ini di New World, pulau raksasa para Elbaf, kru bajak laut Kid yang dipimpin oleh Eustace Captain Kid, pria yang dihargai kepalanya sebesar 3 miliar, sudah dimusnahkan dan chapter ini selesai. Anjir cuy, Eden, sumpah, chapter ini tuh bener-bener mantep banget. Ayo kita bahas satu-satu. Pertama, apakah York ini akan benar-benar menjadi Tenryubito? Seperti di chapter 1078 kemarin, York itu kan sudah berkhianat dan menjual informasi ke Gorosei karena dia ingin menjadi Tenryubito. Meskipun Dr. Vegapunk di sini berkata, seharusnya York sudah melihat sifat asli Tenryubito saat mereka berkunjung ke Marijoa. Jadi York melakukan barter nih kematian Vegapunk dengan status Tenryubito. Dan menurutku York di sini hanya diperalat saja karena Dr. Vegapunk yang tahu tentang Void Century langsung ingin dimusnahkan. Ya sedangkan York pasti juga tahu tentang penelitian ini. Ngapain Gorosei mengabulkan permintaan si York kan? Jadi sebenarnya York ini kemungkinan akan dibunuh juga. Dan semisal Dr. Vegapunk bersama Luffy ini berhasil kabur, menurutku ya York ini akan mati di arc ini. Kedua, Kurohige ke Egghead. Anjir guys, di chapter ini tadi ya terjadi hal yang mengerikan banget. Setelah di chapter 1063 kita melihat Kurohige menyergap Trafalgar Law, pasti kita kaget. Loh kok kapalnya Kurohige ada di Egghead? Apakah jangan-jangan Law sudah kalah dan mereka langsung ke Egghead untuk nyusul Luffy? Dan bayangin jika tiba-tiba salah satu kru dari bajak lautnya Kurohige langsung bilang Room. Anjir guys, masa Law mati? Jangan dong. Tapi tunggu dulu, yang kita lihat di chapter ini baru kapalnya saja, yaitu adalah Saber of Sebek. Di chapter 803 kita melihat ada 2 kapal Saber of Sebek dan Kurohige mempunyai 10 kapten Titanicnya, yang bisa saja itu berarti dia punya 10 kapal yang sama sesuai dengan kaptennya. Bagaimana jika yang di Egghead ini bukan kapal yang dinaiki Kurohige saat sedang melawan Law, dan kapal ini dinaiki oleh anak buah yang lain? Terus
Kapten Titanic milik Kurohige yang belum terlihat sejak di insiden Amazon Lily, penculikan puding, dan Trafalgar Law ini adalah Shiryu, Avalo Pizarro, Sanjuan Wolf, dan Kapten Kurohige ke-10 yang identitasnya masih belum kita ketahui sampai sekarang. Menurut kalian siapa yang datang nih? Kuzan bagus kayaknya nih. Ketiga, Haki Shanks. Berdasarkan cerita sejauh ini bisa kita lihat bahwa Shanks memiliki setidaknya 2 haki yang sudah dikonfirmasi, yaitu adalah Haoshoku Haki atau haki raja yang dia gunakan saat dia bertemu dengan Shirohige dan saat sedang mengusir Aramaki. Yang kedua ada Kenbun Shoku Haki yang muncul di chapter ini dengan dia bisa melihat sedikit kejadian di masa depan yang dia gunakan untuk melawan Kid. Terus bagaimana dengan haki ketiga, yaitu Busho Shoku Haki atau haki persenjataan? Menurutku untuk sekelas Shanks ya pasti dia punya dong. Salah satu contohnya adalah saat dia melawan Akainu di Marineford, dia menggunakan pedangnya untuk menahan lava dari Akainu. Padahal lava Akainu ini bisa menembus Ace yang merupakan tipe Logia. Kenapa pedang Shanks aman-aman aja? Kemungkinannya adalah karena Shanks melapisi pedangnya ini dengan Busho Shoku Haki. Terus mungkin ada yang tanya, Bang, waktu kejadian itu kenapa pedangnya Shanks warnanya nggak jadi hitam? Nah, aku sebenarnya juga agak bingung nih. Entah kenapa konsep Busho Shoku yang menghitam pada bagian tertentu baru digambar Oda malah setelah perang Marineford. Ya suka-suka Oda aja sih lah ya. Keempat, Buntung digeprek buntung guys. Di chapter ini Shanks benar-benar mengalahkan Kid dengan sangat mudah dengan hanya satu tebasan saja. Kid dan Killer pun langsung terluka parah. Bahkan serangan Dempang yang sempat menyusahkan Big Mom bisa dihancurkan Shanks dengan sekali tebasan, yang meskipun secara teknis sebelum ditembakkan sih ya menghancurkannya, tapi tetap saja ini keren banget dan ini benar-benar menunjukkan level Yunko senior dan si anak baru ini jauh banget. Apalagi kita diperlihatkan Kenbun Shoku Hakinya Shanks. Ditambah kapal Kid ini dihancurkan oleh Dory dan Brogy yang membuat seluruh kru bajak laut Kid tenggelam di laut. Dan ini merupakan kekalahan telak dari bajak laut Kid. Tapi menurutku Kid di sini nggak akan mati kok. Hal ini kan mirip dengan bajak laut topi jerami yang waktu di Sapodi digalahkan oleh Kuma, tapi mereka bisa selamat. Aku rasa Kid sama teman-temannya juga akan begitu. Mungkin aja malah mereka ditolong sama orang-orang Elbaf, atau mungkin selamat dengan entah caranya gimana. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1079 dariku. Seperti biasa guys, tanggapan, komentar, teori silahkan drop di bawah. Mohon maaf ini suaraku agak susah ya, puasa guys, serak.